أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar hingga bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab dasar dari kitab Durusul Lughah li ghairi natiki nabiha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan ya ad-darsul as-samin, yaitu pelajaran ke-8, insyaallah. Dimana pelajaran ke-8 kita mempelajari ada badal, kemudian atau kata atau isim setelah isim isyarah, maka apabila dia itu beralif lam maka dia sebagai badal dari isim isyarah. Kemudian kita juga mempelajari dari sebagian huruf jar. Kemudian ada juga zorof ya, sebagian zorof seperti amama, kemudian khalfa, kemudian fauqa. Kita juga telah mempelajari bahwa setelah zorof itu, isim setelah zorof itu menjadi majrur ya. Juga isim harfu jar li itu menunjukkan kepada kepemilikan. Kita pelajari, alhamdulillah. Dan kita masuk ke ad-darsut tasi' ya, pelajaran ke-9, safhah sab'atu wa arba'una, halaman 47. Sudah dibuka. Kita baca sama-sama dulu ya. Ini kalimat-kalimat yang ada di darsut tasi'. Ya, ana saqra'u lakum wa antum tattabi'uni.
A. Sudah dibuka semua? Ya. Tapi ya, saya akan bacakan. Kita akan baca sama-sama. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Saya akan bacakan kepada kalian dan kalian mengikuti saya ya. Baik. A. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun lazizatun. At-tuffahu fakihatun lazizatun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Al-usfuru ta'irun sagirun ya. Al-usfuru ta'irun sagirun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun kaslanu. Kaslanu ya, enggak ditanwin ya. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. A anta talibun jadidun? Anta talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Baik, alhamdulillah. Jadi di sini kita ada pelajaran baru insyaallah. Saya coba baca satu dulu ya, satu-satu dulu ya. Dari siapa yang mau baca di sini? Yang dari man hadzal rajulu sampai ini aja. Abbasun tajirun ghaniyun. Pak Roni. Man hadzal rajulu. Hadzal rajulu. Man hadzal rajulu. Huwa Abbasun. Maknanya apa? Artinya apa? Artinya. Man hadzal. Man hadzal rajulu. Nah, kita pelajari gimana? Siapa laki-laki ini? Kenapa? Hadzal rajulu, rajulu sebagai badal dari hadza. Maka dia marfu atau dhammah. Dan huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Dia adalah Abbas. Ya. Kita lanjut lagi. Abbasun
tajirun. Nah, apa artinya? Abbas adalah seorang pedagang. Tajirun ya. Kemudian satu lagi. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, di sini kita mempelajari apa? Ini tajirun ghaniyun ya. Di sini namanya apa? Na'at wa man'ut, yaitu kata sifat dan yang disifati. Na'at itu sifat dan man'ut adalah yang disifati. Nah, di sini yang sebagai na'at adalah ghaniyun dan sebagai man'ut adalah tajirun. Jadi yang disifati siapa? Pedagang yang kaya. Biasanya maknanya itu bisa menggunakan yang ya. Sifat itu bisa menggunakan yang. Taib ya. Di sini kita garis bawahi tajirun ghaniyun ya. Kita garis bawahi di sini. Pelajaran pada bab darsut tasir ini kita garis bawahi tajirun ghaniyun sebagai na'at wa man'ut. Nah, dia ini untuk apa? Harokatnya sama. Al tajirun ghaniyun ya. Dan apa? Nakirah wa nakirah. Tajirun ghaniyun mengikuti yang disifati. Na'at itu mengikuti yang disifati atau mengikuti man'utnya. Baik, coba lanjut. Siapa yang mau baca? Hamidun mudarisun. Pak siapa yang mau baca? Pak Babe. Hamidun mudarisun. Hamidun mudarrisun. Nah. Jabilun. Ya. Baik. Apa artinya? Hamid adalah seorang guru. Ya, terus bawahnya artinya? Bukan, yang bawahnya dulu diartiin. Hamidun mudarrisun jadidun. Artinya apa itu? Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Ya, jadi di sini ada apa? Na'at dan man'ut. Mana na'at dan man'utnya? Mudarrisun jadidun. Jadi guru yang baru. Jadi mensifati seseorang bisa, mensifati sebuah benda bisa. Ya. Baik, lanjut Bang Willy, coba. Bawahnya sampai tufahun lazi, fakihatun lazizatun. Ada. Ya. Ada tufahun. Baik. At-tufahun fakihatun lazizun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Nah, artinya apa? Apa ini? Ya. Ini Apel. apa ya?
Ini adalah apel. Ya. Apel. Ini adalah buah yang lezat. Apel adalah buah yang lezat. Buah yang lezat. Mana naat dan man'utnya? Fakihatun lazizatun. Baik. Lanjut ya. Pak Ardiansyah. Ya. Baik. Spurun apa mana? Ya, pipit ya, pipit boleh, pipit atau kutilang ya. Coba ini ada penjelasannya di sini ya. Lanjut bawahnya itu. Al-usfuru. Nah, apa artinya? Burung kutilang itu adalah atau burung pipit boleh. Burung yang toirun tuh burung. Burung yang kecil ya. Sogir itu kecil ya. Coba ulangi dari madalika biar lebih jelas. Dari madalika gitu. Ya. Apakah itu? Iya. Dalika usfurun. Nah, ya. Itu adalah burung pipit. Ya, boleh. Al-usfuru ta'irun Toirun sogirun. sogirun. Ya, artinya Burung pipit itu kecil. burung pipit itu adalah burung yang kecil. Al-usfuru ta'irun sogirun. Ya, jadi toirun tuh al-usfuru kan sudah disebutin tadi ya, burung yang kecil, burung kecil atau burung pipit ya. Burung pipit benar kecil ya. Nah, sini jelasin lagi al-usfuru ta'irun sogirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Mana na'at dan man'ut ya? Ya. Yang na'at yang mana? Na'atnya yang mana? Sogirun ya. Sogirun. Man'utnya? Jadi na'at itu yang mensifati. Man'ut adalah yang disifati. Berarti siapa yang disifati? Toir. Yang mensifati berarti sogirun. Lanjut Pak Mukti. Ada dua ya. Dua. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun wal al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Baca. Pak Mukti. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Nah, apa artinya? Al-Arabiyyatu itu bahasa Arab ya. Lughatun adalah bahasa. Sahlah mudah. Jamilatun sudah tahu ya. Coba artiin. Bahasa mudah. Yang lebih jelas lagi ya, penjelasannya. Bahasa Arab adalah gitu kan. Kan al-Arabiyyatu itu mubtada ya kan. Nah, lughatun itu adalah khobar ya kan. Maka setelah seperti bab-bab awal-awal ya kan. Lughat al-Arabiyyatu lughatun. Ya, seperti itu. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nah, Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. yang indah. Baik. Mana na'at wa man'utnya? Lughatun jamilatun. Sama ada dua. Lughatun Lughatun. sahlatun. Lughatun Sahlatun. ya.
Naatnya yang mana? Sahlatun jamilah. Baik. Terus man'utnya? Nugotun. Nugotun. Gitu ya. Paham ya? Insyaallah. Lanjut Pak Mahmud. Nah ini. Mujtahidun. Ya. Mahmudun. Kaslanu ya, tidak ditanwin ya. Nah, Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Ma maknahu? Apa artinya? Ammar adalah mujtahidun itu rajin atau bersungguh-sungguh ya. Ya. Ijtahid. Kaslan itu malas. Ada di kamus kan ya? Ada kan? Berarti nama kaslan itu malas. Ada emang. Baik, apa artinya? Coba. Adalah pelajar yang rajin. Iya, betul. Mahmud adalah pelajar yang malas. Sahih. Nyebutin diri sendiri ya. Nah, ini kita belajar. Ya, mana naat wa man'utnya? Naat wa man'utnya. Naat wa man'ut. Ada dua ya. Talibun mujtahidun wa talibun kaslanu. Nah, di sini kaslanu ini tidak boleh ditanwin ya. Ya termasuk isim ghairu munsharif atau mamnu min as-sarf atau banyak lagi sebetulnya. Di sini nanti ada jau'an, atoshan, wadban, wamal'an. Ya. Yang maksudnya nanti ketika dia majrur, dia nggak kasroh, tapi dia fathah. Baik. Ya nanti itu pelajaran sembari biar nanti ada pelajaran di kayaknya di akhir Dursul Lugha ini ya. Jilid 1 ini ada pelajaran isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, kemarin yang bab awal-awal bab juga telah kita pelajari, yaitu apa? Nama-nama orang atau nama perempuan ya. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Aminatu ya. Aisyatu, Fatimatu, tidak Fatimatu. Kecuali kalau nama laki-laki boleh. Di sini sebenarnya kaslanu itu wazannya fa'lan. Nah, nanti itu sebuah kaidah isim ghairu munsharif yang berwazan fa'lanu, dia tidak boleh ditanwin. Baik. Mana naatnya, Pak Mahmud? Naatnya mujtahidun wa man'utnya talibun. Sahih. Baik, lanjut Pak Tri. Man anta Ya. anta talibun. Nah. Ana. Talibun. Baik, lanjut baca lagi. Anta. Talibun jadidun. Terus Anna talibun jadidun. apa artinya? Siapa kami? Siapa kamu? Siapakah kamu? Ya. Saya adalah murid. Ya. Terus apakah Apakah kamu murid baru? murid yang baru? Murid yang baru. Naam. Anak ya. Saya adalah murid yang baru. Taib. Saya adalah murid yang baru. Taib. Mana naat wa man'utnya? Anna talibun. Talibun jadidun. Ya, talibun jadidun. Mana naatnya yang mana? Anna talibun jadidun. Naatnya saja.
Jadidun. Berarti man'utnya yang talibun. Coba ulang lagi Pak Yanto dari awal. Biar kebaca semua ya. Man hadar rajulu huwa Abbasun. Lanjut. Abbasun tajir. Baik. Lagi. Abbasun tajir ghaniyun. Nah, baik. Coba diartiin. Man hadar rajulu, siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia Abbas. Ya. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Baik. Mana na'at wa man'utnya? Tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Na'atnya? Ghaniyun. Wa man'utnya? Tajirun. Tajirun. Baik. Coba Pak Setiono. Hamidun mudarisun. Ya. Hamidun mudarisun jadidun. Ya, apa artinya? Hamid ialah seorang Guru. Terus bawahnya? Seorang guru yang baru. Ya, mana na'at man'utnya? Mudarisun. Jadidun ya. Guru yang baru. Na'atnya yang mana? Jadidun. Jadi man'utnya mudarisun. Nah, ini kita pelajari sifat atau sifat dan yang disifati. Pak Doni mau baca halaman 47. Silakan. 47. Dari mahadza ya. Mahadza. Hadza tufahun ya. Berarti sekarang mahadza, dari mahadza. Hadza tufahun. Mahadza. Ya. Hadza tufahun. Tapi lanjut lagi bawahnya. At-tufahu fakihatun lagi. Fakihatun. At-tufahu fakihatun lagi jatun. Apa artinya dari atas tadi? Apa ini? Ini tufah apa? Sudah, apel ya. Ini apel. Ini adalah apel. Apel itu bagus. Fakihah apa? Fakihah itu buah. Lazizah, lezat. Ya, jadi gimana artinya? Apel itu buah yang lezat. Nah, di sini fakihatun lazizatun ya Pak Doni. Itu namanya kata sifat dan yang disifati. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya adalah na'at dan man'ut. Jadi na'at ini mensifati dari man'utnya. Jadi kata lazizatun itu di situ dia adalah sebagai kata sifat ya dari man'utnya, yaitu fakihatun. Ya. Baik ya, di sini ada spidol. Kita ada beberapa kaidah yang menjelaskan tentang berkaitan dengan na'at wa man'ut. Man'ut atau sifat wa mausuf bisa itu. Enggak mau jawab dari
Ya, na'tun wa man'utun. Yang pertama sama-sama atau berkaitan juga. Sama kejelasannya. Apa maksudnya kejelasannya? Kemarin kita pernah kita belajar apa? Isim ditinjau dari kejelasannya. Apa? Itu isim nakiroh dan ma'rifat ya. Kalau nakiroh yang tidak beralif lam, sedangkan ma'rifat yang beralif lam, ya kan? Kemudian yang kedua sama jenisnya. Kemarin telah kita pelajari isim dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya ada berapa? Ada 2 ya, yaitu mudzakkar dan muannas. Kemudian yang ketiga sama jumlahnya. Jumlahnya ini maksudnya tunggal tunggal atau mufrad ya, atau bentuk double atau musanna atau jamak. Ini belum kita pelajari ya. Sebenarnya hanya yang telah kita pelajari 2 ini, nakiroh dan ma'rifat, mudzakkar dan muannas. Sama yang keempat juga belum. Sama i'rabnya. I'rabnya. Nah, itu tanda i'rab apa? Tanda bacanya sama ya. I'rab namanya apa? Tanda baca ya kan? Apa aja tanda baca? Harokatnya mengikat ibadah Apa? Ma'fu, majrur, mansub, majzum, ya kan? Jadi sama i'rabnya atau sama tanda bacanya. Ya ada ma'fu, kemudian mansub atau majrur. Karena ini isim ya, karena nanti ini untuk isim maka dia hanya marfu, mansub, majrur. Jadi sama, maksudnya apa? Sama kejelasannya atau nakiroh atau ma'rifat. Jadi kalau dia itu man'utnya nakiroh, maka naatnya juga nakiroh. Sama seperti di buku kita ini ya, tajirun goniyun ya, dia sama-sama nakiroh, dhammah, i'rabnya juga sama, tajirun goniyun. Nah, kemudian jenisnya juga sama ya kan, tajirun mudzakkar, goniyun mudzakkar. Kemudian yang muannas apa? Thalibun jamilatun. Ya coba ditulis dulu nggak apa-apa.
Itu apa? Natur apa natur? Na'tun wa man'utun. Bisa juga sebenarnya ada kata lain, sifatun wa mausuf. Ini apa ya? Natur. Kenapa? Artinya Sifat dan yang disifati. Ya. Apa nih? Belum ditulis ya. Bisa tulis ya. Sifat, kata sifat dan yang sifat yang disifati. Nah, na'tun itu sifatnya dan man'ut adalah yang disifatinya. tunggal apa lagi nomor 3? Tunggal, musanna atau tunggal itu biasa di dalam bahasa Arab mufrad, musanna jamak. Ya itu belum belajar ya kita ya, belum sampai sana. Tapi kalau di ilmu shorof itu di awal-awal sudah belajar. Jadi bentuknya itu dia tunggal, double atau triple lah, jamak lah. Jadi kalau bentuknya tunggal, maka sifatnya juga tunggal. Jadi kalau bentuknya dua atau lebih, ya kita sifatnya juga mengikuti. Maka dia itu mengikuti jadi dua itu. Contohnya tajirani goniyani. Ya. Dua orang pedagang yang kaya. Tajirani goniyani. Atau mudarrisani jadidani.
dua orang guru yang baru. Kemudian kalau jamak tajiruna agniyaun. Jadi jamaknya itu goniun itu agniya. Dan kalau mudarisuna jududun. Jadi itu jamak taksir ya. Tidak ada harus melihat kamus biasa. Sudah semua nulis? Ya. Oke, na'at dan man'ut ya. Ada 4 kaidah ya. Kaidah yang pertama itu sama-sama jelasnya atau sama kejelasannya, atau dia nakiroh atau ma'rifat gitu. Kalau man'utnya itu nakiroh, maka na'atnya juga nakiroh. Nah, di sini sama. Contohnya ya, tajirun goniyun. Tajirun ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh ya kan? Maka sifatnya harus nakiroh. Goniyun nakiroh ya kan? Kemudian sama jenisnya. Sama jenisnya itu kalau dalam bahasa Arab jenis itu ada 2, yaitu mufrad muzakkar dan muannas. Nah, tajirun itu jenis muzakkar, ya kan? Kemudian goniyun juga jenis muzakkar. Di sini ada mudarrisun jadidun. Di sini ada lughatun sahlatun ya. Nah, ini lughatun sahlatun bentuknya apa? Muannas. Maka sifatnya juga harus muannas, sahlatun. Ya kan? Tandanya samar putor. Kemudian sama jumlahnya. Nah, ini kita belum pelajari, belum sampai ke sana ya. Tapi hanya ini aja biar buat pengingat saja. Nah, kalau dari jumlah tajirun goniyun ini dia bentuknya tunggal ya. Tajirun, satu orang pedagang yang kaya. Nah, maka goniyunnya juga bentuknya tunggal atau sifatnya juga bentuknya tunggal ya. Kemudian yang keempat sama i'rabnya ya, atau tanda baca harokat akhirnya ya. Ketika dia dhammatain, man'utnya dhammatain, maka sifatnya juga dhammatain. Atau marfu, maka sifatnya juga marfu. Paham di sini? Ada yang ditanyakan? Jadi kalau dia majrur gimana? Nih contohnya kalau majrur itu contoh umpamanya Baitul imami khalfal masjidil kabiri. Nah, artinya apa? Baitul imami khalfal masjidil kabiri. Rumah imam itu di belakang masjid yang besar. Ya, khalfal masjidil kabiri, ya kan? Jadi kita di sini khalfa itu apa? Zorof ya, zorof makan atau tempat. Nah, maka setelah zorof, kata setelah zorof itu harus majrur ya, majrur. Nah, di sini majrur dengan kasroh, ya kan? Maka kan masjid ya, masjid yang besar, maka sifatnya itu besar. Besar itu bahasa Arab kabir ya kan. Nah, di sini kita mensifati dengan kabir, maka kabir juga majrur. Mensifati dengan yang majrur. Nah, di sini al-madrasah al-masjidi menggunakan alif lam, maka al-kabiri. Ya kan? Nah, dia mengikuti masjidnya menggunakan al atau ma'rifat. Seperti itulah kira-kira. Ada yang perlu ditanyakan? Hah? Kabir, sogirun.
Kubro itu besar juga, ya kayak qalqalah kubro, qalqalah sugro. Ya. Kemudian ada tanya lagi? Cukup. Sini lanjut tamarin. Diingat ya kaidah-kaidah yang telah kita pelajari seperti ini. Kemudian apalagi kaidah dzarab ya. Kemudian kaidah apa kemarin banyak maksur ya, sin maksur. Kemudian setelah huruf jar apa gitu kan. Jadi penting gitu, kaidah-kaidah itu penting buat kita bisa membaca kitab dan menterjemah, insyaallah. Kita lanjut ke tamarinu ya. Iqra waktub ya. Nomor 1 al-awwal Pak Solihin. Muhammad nomor 1 halaman 48. Ya, sudah ketemu. Muhammadun talibun qadimun. Ya, apa artinya? Muhammad itu adalah Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah murid yang lama. Udah paham belum naat manut Pak Solihin? Sifat mensifati. Jadi kita hari ini mempelajari sifat, kata sifat dan yang disifati. Seperti ini, talibun qadimun ya. Talibun qadimun. Murid yang lama. Sebelumnya ada di atas talibun jadidun. Murid yang baru. Nah, ini kaidahnya ini. Kaidahnya ini. Ya. Apa yang perlu dipertanyakan? Jadi dia mengikuti dari yang disifati. Ya, nah, naatnya itu qadimun, man'utnya talibun. Naat itu yang mensifati, sedangkan man'ut yang disifati. Paham? Jadi biasanya ngartinya dengan yang, biasanya maknanya dengan yang kalau naat itu. Paham ya? Insyaallah. Coba nomor 2 Pak Doni. Adzalika rajulun mudarrisun jadid. Mudarrisun jadidun. Jawabnya la. Ada lanjutannya itu. Sebelahnya. Oh iya. La huwa tabibun jadidun. Nah, artinya apa? Artinya apakah benar? Rajul. Adzalikar rajulu. Nah, itu dzalikar rajulu pelajaran sebelumnya, ya kan? Dzalikar rajulu apa artinya? Apakah itu? Apakah lelaki itu, ya kan? Dia sebagai badal. Maka kita artinya
artinya itu apa? Lelaki itu gitu. Bukan lelaki itu adalah, bukan. Karena dia ada alif lamnya. Apakah lelaki itu sebagai guru? Mudarrisun jadidun. Apa artinya? Apakah lelaki itu seorang guru yang bagus jadidun, yang baru. Nah, tidak. Ya. Dia guru lama. Tobi pun. Dia adalah Seorang dokter. Dia adalah seorang dokter. Jadidun. Yang baru. Nah, itu. Coba ulangi biar lebih jelas. Apakah lelaki itu seorang guru baru? Ya, guru yang baru itu. Tidak. Dia seorang dokter yang baru. Sorry, gitu ya. Ya, ada likar rojulu, hadar rojulu itu artinya kita maknanya bisa laki itu, atau hadal kitab, kitab ini, dalikal kitab, kitab itu. Ya. Di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kaidahnya. Apabila ada isim isyarah setelahnya beralif lam, maka dia dihukumi badal. Baik. Nomor 3, Pak Roni, silakan. Haza darsun sahlun. Darsun. Haza darsun sahlun. Darsun Sahlun. sahlun. Apa artinya? Ini pelajaran yang mudah. Sahih. Haza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Baik. Lanjut nomor 4, Pak Jasni. Ada dari sun. Nomor 4, Abba. Sebelahnya. Sun Syahirun. Syahirun itu apa? Terkenal ya. Syahirun itu terkenal. Masyhur, yang dikenal. Ya, masyhur. Syahirun. Jadi gimana artinya? Abbas ya. Abbas itu terkenal. Tajirun apa? Pedagang. Jadi gimana? Abbas itu seorang pedagang. Pedagang yang terkenal. Gitu ya. Abbasun tajirun syahirun. Nah, sesuai kan dengan kaidah yang kita pelajari, yang telah dituliskan. Tajirun syahirun. Semuanya sudah. Darsun sahlun. Mudarrisun jadidun. Tabibun jadidun. Talibun qadimun. Sesuai kan dengan kaidah ini, ya kan? Tajirun syahirun, ya dia nakirah, kemudian dia juga muzakkar, kemudian mufrad tunggal, kemudian dhammah tain, marfu dan marfu. Baik, nomor 5, Pak Willy, Bang Willy, silakan. Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Apa artinya? Bilal adalah seorang arsitek yang Insinyur ya, insinyur. Sama ya arsitek ya? Sama ya? Arsitek bukannya ini ya. Kalau insinyur teknik ya dia. Arsitek tuh lebih khusus. Tapi masuknya insinyur ya. Oh, kalau gelarnya? Kalau gelar kan insinyur. Sama. ST. Arsitek itu ST. Ya.
Insinyur aja ya. Kayak kurang paham salah kalau kayak gitu. Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Yang besar. Maksudnya apa? Ilmunya tinggi kali ya. Bukan orang yang besar ya. Baik. Muhandisun kabirun ya. Insinyur yang besar. Ilmunya besar mungkin ya. Jadi sama di sini kaidahnya ya. Nakirah wa nakirah, kemudian mudzakkar dan mudzakkar, kemudian mufrad dan mufrad, kemudian dhammahtain dan dhammahtain atau marfu dan marfu. Baik, lanjut nomor 6 Pak Ardiansyah. Ankiliziyatu Baik, saya. Apa artinya? Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit atau susah. Baik. Sahih. Al-inkiliziyatu bahasa Inggris ya. Al-inkiliziyatu. Kalau bahasa Arab al-arabiyah wal inkiliziyah ya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sa'batun ya. Lughatun sa'batun. Nah, ini nakirah wa nakirah, muannas wa muannas. Kemudian mufrad dan mufrad. Dhammatain dan dhammatain atau marfu dengan marfu. Tab nomor 7 Pak Mukti. Anta Rojulun ya. Ingat kalau nggak ada alif lam ya ditanwin aja. anta rojulun Ya. Jawabnya sebelahnya. Kalau ada pertanyaan di sini ada jawabannya ya. ana rojulun Fakirun ya. Artinya gimana? Kamu orang Apakah? A'anta. Apakah kamu orang kaya? Bukan. Rojulun, Pak. Apakah kamu lelaki yang kaya? Ya, rojulun lelaki kan? Apakah kamu lelaki kaya? Ya. Tidak. Saya lelaki miskin. Ya, fakir atau miskin. Ya, saya adalah lelaki yang miskin. Rojulun ghaniyun sama. Rojulun fakirun sama. Nakirah wa nakirah. Mudzakkar dan mudzakkar. Kemudian mufrad dan mufrad atau tunggal dan tunggal. Kemudian marfu dan marfu. Baik. Lanjut nomor 8 Pak Mahmud. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Apa artinya? Al-Qahirah. Qahirah itu Kairo di Mesir. Al-Qahirah itu kota di Mesir. Ya, Kairo ya. Kairo. Madinah adalah kota yang besar. Ya. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Dia merupakan kota yang terkenal ya. Kota Madinah itu, bukan, ya kota. Kota. Madinah. Dia ada sifatnya. Kalau Madinatul Munawwarah ya. Kan biasanya Al-Madinah, Al-Munawwarah. Nah, itu baru Madinah yang ada di Arab Saudi. Cuma kalau Madinah saja biasanya, nah artinya dalam secara bahasa dia itu kota. Kalau di Madinah yang di Arab tuh biasanya dia nanti disebutnya dengan sifatnya, biasanya Al-Madinatun Munawwaratun, kota yang
di cahaya, bercahaya. Betul. Kalau Mekah kan Al-Mukarramah ya. Mekah Mukarramah. Hah? Apa? Mekah Al-Mukarramah yang mulia, yang dimuliakan. Mana di sini naat dan manutnya? Mahmud. Gimana? Madinatun kabiratun. Naatnya, manutnya, saya. Nah, di sini sama. Dari jenis apanya di sini sama. Coba nomor 1 itu nakiroh dan nakiroh. Ya kan? Nggak ada alif lam ya kan? Man'utnya nakiroh, maka naatnya nakiroh. Di sini man'utnya jenisnya apa? Muzakkar, muannas, maka naatnya muannas. Tanda muannasnya apa? Marbut. Baik. Nah, cara i'rabnya sama. Madinatun man'utnya marfu, maka naatnya marfu. Gitu ya. Baik. Lanjut nomor 9, Pak Tri. Anta mudarisu qadimu. Mudarisun ya. Mudarisun qadimu. Qadimun. Anta mudarisun qadimun. Jadi kalau nggak ada alif lam di tanwin aja, nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Jawabnya? Apakah kamu Jawabnya ada di bawah. Ya. Ana mudarisu jadidun. Di tanwin aja. Ana mudarisun jadidun. Nah, saya gimana artinya? Apakah kamu seorang guru yang sama? Ya. Tidak, saya seorang guru yang baru. Saya. Mana naat wa man'utnya? Mudarisu Di tanwin. Mudarisun qadimun. Wa sama Mudarisun jadidun. saya. Itu ya. Naatnya yang mana? Naatnya yang mana? Mudarisun qadimun. Naatnya saja, naatnya. Jadidun. Jadidun wa Qadimun. qadimun. Berarti man'utnya mudarisun. Saya. Nomor 10 Pak Yanto. Ahamidun. Talibun kaslan. Ya, baik. La huwa talibun Mujtahidun. mujtahidun. Ya. Apa artinya? Apakah Hamid adalah pelajar yang malas? Ya. Tidak. Dia adalah pelajar yang rajin. Pelajar yang rajin. Saya. Mana naat wa man'utnya? Talibun kaslanu. Kaslanu. Tidak ditanwin kaslanu. Talibun Mujtahidun. Naatnya yang mana naatnya? Kaslanu dan Mujtahidun. Berarti man'utnya talibun. Sahih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Enggak kebagian pasti. Kita sudah waktunya sudah cukup. Sama. Boleh diulang nomor 10. Biar ini ya. Biar ada dapat semua. Hah? Nomor 10 enggak apa-apa. Ahamidun. Tolibun Kaslanu, dia tidak boleh ditanwin. Kalau kasla khusus ya, khusus kaslanu tidak boleh ditanwin ya. Nanti ada di sebelahnya di halaman 49. Di sini ada kaslanu, jau'anu, atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Ini semua tidak boleh ditanwin. Nanti ada di halaman 49. Insyaallah pekan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita pelajari mudah-mudahan. Jadi seperti itu khusus ya, khusus kaslanu tidak boleh tanwin. Ulangi Pak, silakan.
Ahamidun. 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 Tolibun. Kaslanu. Jawabnya La huwa tolibun. Mujtahidun. Ya, apa artinya? Apakah Mahmud belajar? Hamid ya. Tadi kan sudah disebut padahal ya. Apakah Hamid itu Apakah Hamid belajar yang rajin? malas? Malas. Cuma jawabnya Tidak. tidak. Adalah belajar yang rajin. Rajin ya. Mujtahid itu bersungguh-sungguh atau rajin. Mana naat dan man'utnya, Pak? Naat dan man'utnya yang mana? Tolibun. Naat dan man'utnya Tolibun kaslanu dan Tolibun mujtahidun ya. Bukan ma, mujtahidun. Ijtahada yajtahidu. Ya, mana naat dan man'utnya? Kaslanu dan mujtahidun. Berarti naatnya yang mana? Kaslanu dan mujtahidun ya. Tep. Cukup ya. Ada pertanyaan? Silakan. Masalah tentang naat dan man'ut ini, apabila ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mana? Nomor 6. Anta, kamu laki-laki. Kalau anta aja. Anta, kamu laki-laki. Ah, yang sudah hafal mana? Domir, isim domir. Ada yang sudah hafal? Huwa, huma, hum. Pak Doni sudah hafal? Dia hafal ya? Itu kan tadi semuanya nasanut yang kita baca nakiroh ya. Nakiroh. Ada yang ma'rifat enggak? Tadi sudah saya sebut contohnya ya kan? Yang khalfal masjidil kabiri. Tadi cuma itu doang apa gimana? Bisa juga contohnya kayak apa? Gimana? Ar-rajulu al-ghaniyu mujtahidun. Enggak, ar-rajulu al-ghaniyu mujtahidun. Lelaki yang kaya itu adalah orang kaya. Ya kan? Ar-rajulu al-ghaniyu mujtahidun. Boleh ya? Tulis nih. Atau ar-rajulu al-ghaniyu apa tadi? Mujtahidun ya. Nah, lelaki yang kaya itu rajin, ya kan? Ar-rajulu sebagai man'ut, al-ghaniyu sebagai sifat atau naat. Ya. Sama kan? Dia ma'rifat. Maka naatnya juga harus ma'rifat. Dia mudzakkar. Maka naatnya harus mudzakkar.
Kemudian dia apa? Mufrad atau tunggal, maka ini tunggal. Kalau kita belum belajar. Dia apa? Marfu, maka dia juga harus marfu. Jadi polanya bisa ya? Hah? Nggak bisa yang seperti ini digeser pola. Maksudnya? Kayak ini di belakang berarti. Saat macetnya di belakang. Nah. Ini kan jadi di depan, pindah. Iya, bisa. Iya, nggak bisa yang ini diganti. Tetap gitu posisi tetap nggak bisa. Posisinya tetap gitu. Iya, ambil. Udah tergantung ininya dia, tergantung i'rabnya. Kan kalau yang di sini ya, Hamidun mudarrisun jadidun contohnya. Hamidun itu kan mubtada, ya kan? Mubtada itu biasanya ma'rifat, ya kan? Nah, mudarrisun itu kan khobarnya. Nah, khobarnya itu biasanya nakiroh, ya kan? Jadi kalau yang di sini mudarrisun jadidun karena khobarnya nakiroh, maka yang disifati juga nakiroh karena yang disifati adalah khobarnya. Nah, kalau di sini kan ar-rajulu al-ghaniyu mujtahidun. Nah, yang disifati apa? Mubtadanya. Jadi tergantung dia nanti i'rabnya. Makanya di sini saya tulis i'rab, sama-sama i'rabnya. Kalau i'rabnya marfu, maka dia marfu. Kalau dia majrur, maka majrur. Contohnya kayak tadi, majrur khalfal masjidil kabiri, di belakang masjid yang besar. Dia menggunakan alif lam, ya kan? Atau fil masjidil kabiri, di dalam masjid yang besar. Bisa. Intinya ini, kaidahnya ini. Makanya kaidah ini penting ya. Kaidah ini penting. Nanti ketika kita sudah banyak pelajaran yang masuk, ya nanti kita akan mengerti. Maksudnya kita akan bisa mengaplikasikan ke dalam kaidah di sini. Paham ya? Ada lagi? Cukup ya? Apa? Ada nih? Cukup. Itu yang alif lam ini. Mana? Alif lam. Ya alif lam. Nah. Alif lam. Nah. Apa sebagai apa tadi? Sebagai mubtada. Mubtada. Khobarnya dia, maka khobarnya mujtahidun. Ya. Maka di apa yang al-ghaniyu itu masih na'at. Na'at. Baru khobarnya mujtahidun. Jadi nggak bisa na'at itu menjadi khobar, nggak bisa. Kalau dia mengikut na'atnya itu sebagai mengikuti mubtadanya. Nah, itu dulu kita pelajari ya kan. Dulu ada 7 al-ma'rifat, lebih khusus. Nakirah umum. Di awal-awal kita pelajari sudah. Makanya mujtahidun ini. Paling mujtahidun ini Pak Mufti ini. Masya Allah. Yang ayo ditunggu biasanya gitu. Yang lain. Baik ya. Cukup insyaallah. Nahta bi'adal qadar. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.